Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang saya hormati. Yang pertama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, ya, semoga amal ibadah teman-teman diterima oleh Allah dan kita bisa meraih kemenangan yang sejati gitu ya. Masih dalam nuansa Idul Fitri, saya juga secara pribadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama ini banyak kekurangan ya dalam hal berkomunikasi, pekerjaan, mungkin dalam hal-hal prasangka sampai pikiran yang mungkin itu negatif yang saya lakukan, mohon dimaafkan semuanya. Nah, jadi teman-teman yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan dan salah satunya terkait ya jasa SEO itu sendiri. Mas Jam, jasa SEO itu bisa bangkrut enggak sih ya? Jadi ini pertanyaan dari seorang pemula yang dia mungkin ingin menjadi SEO playmaker ya, jadi pemain SEO, dan dia bertanya, Mas, ya kayak tadi pertanyaannya mirip persis. Jasa SEO itu bisa bangkrut enggak ya? Bisa aja kan, jawabannya bisa aja. Ya kayak hal-hal yang lain lah ya, kayak misal kita jualan atau kita melakukan jasa analisis yang itu tidak sesuai dengan prediksi kita. Biasanya di situ kita akan rugi. Dalam artian di sini adalah rugi ekonomi ya, secara finansial gitu. Nah, gimana sih kok bisa bangkrut, kok bisa rugi? Jadi penyebabnya ada banyak teman-teman. Yang pertama, yang paling mendasar, yang pertama adalah deal-dealan budget biasanya. Nah, deal-dealan budget ini biasanya terkait dengan analisis keyword yang akan kita optimasi di mesin pencarian. Jadi misalnya teman-teman keywordnya tinggi nih, misalnya udah skor SEO-nya udah 50 ke atas ya, sedangkan deal budgetnya sangat terjangkau, misalnya cuma 1,5 juta, 2,5 juta, atau 3 juta. Nah, deal-dealan seperti ini tentu kita akan rugi. Karena apa? Ya, dana seperti itu, sebesar itu nggak akan cukup untuk optimasi keyword seberat skor SEO-nya 50 ya. Kecuali ada keajaiban ya. Keajaiban pun kadang ya cuma sebentar, mungkin 3 hari atau 2 hari, habis itu nyungsep lagi. Nah, itu udah seperti itu. Jadi kayak apa ya, kalau dalam algoritma itu ada algoritma bulan madu, apa itu namanya ya, Google Moon ya, Google Honeymoon itu ada. Nah, jadi yang perlu dipertimbangkan matang-matang itu terkait dengan analisis skor SEO-nya. Jadi teman-teman misalnya membuka jasa SEO atau ingin pesan jasa SEO ya, itu harus diketahui dulu nih skor SEO-nya berapa. Nah, biasanya skor SEO itu rentang 1 sampai 100. Yang saya temui biasanya pol mentok itu 89. 1 sampai 89. Saya belum pernah menemukan keyword yang itu skor SEO-nya sampai 90 ke atas ya. Itu jarang banget. Biasanya 89 itu biasanya keyword-keyword bule sih ya, keyword artikel bahasa Inggris. Itu biasanya skor SEO-nya ada di 80 ke atas ya. Karena memang optimasinya sulit juga ya, optimasi bule itu, sekaligus menelan biaya banyak gitu kan. Nah, oleh sebab itu ini juga sangat penting diketahui oleh pemesan jasa SEO. Nanti dia bisa ngecek juga, oh skor SEO-nya segini. Kalau misalnya budget saya begini, berarti ya mungkin naik segini, mungkin naik 5, 10, atau 20 peringkat. Nah, misalnya jasa SEO-nya keywordnya itu berat, kemudian budgetnya cuma ngepres. Nah, itu kemungkinan jadi begini, bisa di tahap-tahap. Misalnya tahap bulan pertama
Ini misalnya dengan budget sekian, kemudian targetnya naik 20 peringkat. Kemudian bulan kedua budget sekian, naik berapa peringkat. Nah, seperti itu lebih mudah daripada teman-teman nggak mengetahui seluk-beluk SEO-nya. Misalnya itu keywordnya sulit banget, kemudian mintanya cepat, apa itu 1 hari 2 hari atau seminggu, kemudian budgetnya minim pula, dicicil pula, ya kan ya. Jadi teman-teman yang saya hormati, perlu teman-teman ketahui juga, yang harus tahu SEO itu bukan hanya pemain SEO saja. Jadi teman-teman yang mungkin pesan jasa SEO paling nggak tahu dasar-dasarnya lah ya. Jadi biar dua-duanya itu terjalin komunikasi yang interaktif, yang positif ya. Nggak ada prasangka-prasangka buruk, nggak ada saling menjatuhkan, semuanya saling membantu untuk mencapai goal yang diinginkan bersama. Nah, itu jauh lebih baik. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya kalau dikatakan bangkrut sih ya bangkrut sih ya, karena gimana sih, biasanya kita udah mengeluarkan dana untuk artikel SEO. Coba hitung teman-teman, artikel SEO itu kan 1000 kata sekitar berapa, 30-an ribu ya. Kemudian itu kalau untuk optimasi itu butuh berapa artikel, coba 10 sampai 50 ya kan. Kemudian kalau teman-teman hitung juga backlink itu kalau standar minim itu mungkin 100.000 ya. 100.000 itu standar minim. Kemudian apalagi nanti terkait tata layout, kemudian kalau ada error, kemudian audit, wah itu bisa memakan waktu yang banyak ya. Jadi ya sebenarnya ini pekerjaan yang sulit, tapi kalau dua-duanya komunikasi secara intens ya, dua-duanya paham dengan tujuan atau goal, itu biasanya cepat ya. Jadi kayak beberapa klien yang pernah saya tangani, ya jujur untuk budget itu sangat minim ya, tapi gimana lagi, nggak bisa kita diam ya, harus bergerak terus. Nah, cuma waktu itu ya, kata beberapa teman saya, kata guru-guru saya, itu bahwa hidup ini kan nggak hanya laku jasmani aja ya, tapi butuh spiritual juga, butuh rohani juga. Jadi antara pemain SEO dan pemesan, biasanya kalau komunikasinya bagus itu mudah tercapai goalnya. Jadi misalnya yang pesan disolawatin banyak, ya enggak, terus disolawatin banyak, duha kayak gitu ya. Jadi harus ada komunikasi yang baik yang pertama. Jadi kalau belum tahu, lebih baik cari tahu dulu pengetahuannya. Itu. Jadi kedepannya akan sangat kompleks ini SEO ini, karena kita tahu bahwa hampir semua kini akan mengarah ke online, dan tanpa kerjasama yang apik, tanpa komunikasi yang bagus, ya itu akan lebih mengarah kepada kurang puasannya. Oke gitu. Jadi itu aja jawaban saya ya terkait jasa SEO. Jadi jasa SEO juga nggak selalu untung, bahkan kadang juga rugi, bahkan juga nomboi, itu udah biasa karena permainan atau optimasi Google ini kan memang kita ada di pihak yang ketiga ya, ada di pihak yang kedua, 2 atau 3 ya. Jadi yang pertama adalah Google, kemudian kita. Nah, berarti kita berada di pihak kedua. Jadi kalau pihak pertama misalnya aku pemilik Google, itu mudah, mau tak naikin nomor 1, nomor 0 mudah. Tapi kalau kita berada di pihak kedua, berarti kita juga harus mematuhi tata tertib yang dibuat oleh pihak pertama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.